Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Nabila Nadiro NIM 220205226 dan saya Fanaya Amanda NIM 220205237. Saya Nur Atika NIM 220205202. Saya Dinda Mersanda Halimah NIM 220205208. Saya Aulia Rabani Nabila Malik NIM 220205230. Saya Juliana Dana Pratiwi NIM 220205206. Kali ini kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang direktur utama dari PT Lutfindo Wijaya Perkasa, yaitu Bapak Rusli SE. Bapak Rusli SE merupakan Direktur Utama dari PT Lutfindo Wijaya Perkasa. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Bung Hatta jurusan Ekonomi Pembangunan. Beliau menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Setelah mendapat gelar, beliau sempat bekerja sebagai seorang honorer selama kurang lebih 2 tahun. Namun karena bukan bidangnya, beliau memulai ulang karirnya dengan melamar di sebuah perusahaan dalam bidang konstruksi atau kontraktor, baik swasta maupun pemerintah. Pada tahun 2009, Pak Rusli bergabung dengan PT Lutfindo Wijaya Perkasa yang bergerak di bidang konstruksi, perumahan, pertambangan, dan retail, yakni penjualan beton dan aspal. Sekarang, beliau sudah bekerja bersama PT Lutfindo ini selama lebih kurang 13 tahun, yang awalnya merupakan staf hingga sekarang menjabat sebagai direktur utama. Pak Rusli juga pernah menduduki posisi manajer keuangan. Mendapatkan posisi sebagai direktur utama bukanlah hal yang mudah. Pak Rusli juga merasakan perjuangan yang berat untuk dapat menduduki posisinya sekarang. Beliau pun merasakan apa yang dirasakan para pekerja yang harus bangun pagi dan lembur pada malam hari. Pak Rusli mendapatkan motivasi karena beliau suka membaca buku, terutama beliau suka membaca buku yang ditulis oleh Bob Hasan. Ada kalimat yang disukai oleh beliau, yakni yang penting kerjanya dahulu, hasilnya nanti kita bicarakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-8. Pak Rusli menambahkan bahwa setiap langkah yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasilnya dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat, perlu ada proses panjang hingga kesuksesan itu bisa kita genggam. Adapun perbuatan baik yang dapat mahasiswa contoh yaitu yang pertama, belajar sebaik dan segiat mungkin serta fokus. Yang kedua, hormat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berani berinovasi. Ketiga poin tersebut adalah perilaku yang wajib kita punya, karena pada dasarnya mencari ilmu bagi setiap muslim itu adalah wajib. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya, menghormati orang tua merupakan akhlak kepada sesama makhluk, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi, jangan sampai kita melawan orang tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci anak yang durhaka. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Pak Rusli, hubungan kita terhadap pencipta dan ciptaannya harus terjaga. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, perbanyak sedekah dengan ikhlas sehingga dapat membantu yang membutuhkan, serta zakat harus dan wajib dibayarkan sebab terdapat hak-hak orang lain dari rezeki yang kita dapatkan. Perusahaan PT Lutfindo ini juga sedang membangun yayasan tahfiz gratis di daerah Kampar. Akhlak yang harus kita miliki tentu adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Pak Rusli menekankan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena tidak ada satupun orang yang berhasil tanpa adanya dukungan serta doa dari kedua orang tua, terutama ibu kita. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita peroleh dan jangan pernah putus asa, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Serta jangan pernah sesekali meninggalkan ibadah wajib. Terkadang, kesuksesan tidak hanya dilihat dari kekayaan, jabatan, dan barang yang digunakan, tetapi juga dilihat dari amal perbuatannya. Karena sukses yang sesungguhnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari nerakanya. Jika bisa sukses di dunia, maka kita juga harus bisa sukses di akhirat kelak. Sekian poin-poin yang kami dapatkan dari wawancara bersama dengan Bapak Rusli SE selaku Direktur Utama PT Lutfindo. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.